Ya, pemirsa, Anda kembali di Breaking News dan kita masih membahas terkait dengan banjir yang ada di Sumatera Barat. Dan kemudian kenapa banjir bandang lahar dingin ini menelan begitu banyak korban jiwa dan bagaimana seharusnya mitigasi dilakukan. Kita sudah bergabung bersama ahli mitigasi bencana geologi yang juga dosen luar biasa Institut Teknologi Sumatera, Bapak Surono. Selamat siang, Pak Surono. Selamat siang, Mas Permana. Selamat siang para pemirsa institut yang saya hormati. Ya, Pak Surono, ini kan bencana di Sumatera Barat ini cukup luas. Bisa ada beberapa kota, kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang kemudian, maksud kami Sumatera Barat yang terdampak banjir bandang ini. Apa yang kemudian membuat bencana kali ini bisa sebegitu luasnya melanda hingga sampai sekitar 5 kota kecamatan? Kita masih ingat ya, Mas Permana, bahwa awal tahun 2024, sekitar Februari Maret gitu, terjadi letusan Gunung Marapi yang mengakibatkan sekitar 20 lebih korban jiwa. Letusannya cukup besar. Oleh karena itu, ya kan, sebetulnya Marapi itu sering meletus. Oleh karena itu, ada radius bahayanya, masyarakat tidak boleh masuk dalam radius 3 km. Nah, pada letusan itu bukan hanya menimbulkan korban jiwa saja saat itu, tetapi ada tumpukan material yang cukup banyak. Nah, pada saat sekarang ini, dan saya mengikuti ya warning BMKG akan terjadi hujan lebat di atas normal, terutama di daerah Sumatera dan sebagainya, terutama adalah di atas puncak Gunung Marapi. Maka hujan tersebut yang jatuh bercampur dengan material letusan Gunung Marapi, ya kan, berkembang menjadi lahar hujan, turun mengikuti lereng masuk ke alur lembah atau sungai-sungai yang memang sudah dipetakan, ya kan, dalam peta kawasan rawan bencana letusan Gunung Marapi. Itu ada yang warna kuning adalah sungai-sungai yang berhulu di puncak Marapi. Itu berpotensi terlanda lahar hujan jikalau ada tumpukan material di puncak Merapi, ada hujan, dan material bercampur dengan hujan turun mengikuti lereng, maka akan masuk sungai-sungai tersebut. Dari dulu sudah ada. Oleh karena itu peta itu dibuat. Sebelum ada pemukiman di dekat alur sungai yang berhulu di Marapi, itu galodo di sungai yang berhulu di Marapi itu selalu ada. Nah, sekarang karena ada masyarakat yang tidak jauh dengan pemukimannya, bermukim tidak jauh dengan aliran sungai yang berhulu di puncak Marapi, maka banjir bandang ini terkenalah masyarakat yang ada di sana. Baik itu lingkungannya rusak, itu terbiasa dari dulu karena ada terjangan lahar hujannya. Terus kemudian ada manusianya di sana, ada infrastrukturnya kenalah. Di samping itu, sungai-sungai ini karena ada pemukiman di sekitarnya dan ada persawahan di sekitarnya, akan terjadi pendangkalan. Yang dulu masih bisa menampung, ya kan, aliran lahar hujan dari puncak Merapi, sekarang melebar kemana-mana karena dangkalnya sungai-sungai yang berhulu di puncak Marapi.
itu. Begitu, Mas Bermana. Dan memang kebetulan karena sungai yang dialiri oleh lahar dingin ini kemudian juga maksud kami melewati banyak kabupaten dan juga kota, ini kemudian membuat dampaknya sebegitu luas ya Pak ya? Betul, di samping itu kan Merapi itu kan sangat curam. Merapi itu sangat curam. Sehingga waktu turun kecepatannya sangat tinggi sekali. Dan ini bukan material hujan, lahar hujan, bukan lahar dingin, Mas. Saya koreksi, lahar itu kata bahasa Indonesia yang sudah diadopsi secara internasional, dan kita yang menemukan bangsa Indonesia. Namanya lahar hujan karena material letusan gunung api bercampur dengan air hujan, maka disebut lahar hujan. Nah, ini kental gitu ya, seperti adukan semen. Maka apapun yang terlewati, dasar sungai tergerus, pinggir sungai tergerus, maka semakin lama semakin banyak ya membawa teman-temannya. Karena kekentalannya ini, jangan lagi pohon-pohon ini, batu pun bisa terangkat, bisa terbawa gitu loh. Bukan aliran air seperti biasa gitu loh. Karena daya tampungnya kurang, ya melebar kemana-mana gitu kan. Khususnya ya terus jujur saja, masyarakat itu akan mendekat ke sumber energi, ke sumber pangan dan sumber air. Jadi masyarakat mengejar di mana air itu ada, salah satunya adalah sungai itu. Dan sungai itu kebetulan dibuat oleh lahar hujan dari letusan Gunung Merapi itu. Dan pada saat dia memenuhi haknya untuk lewat, di sana ada pemukiman. Kenalah mereka. Itu loh. Ya. Oke. Ya, Pak Surono, ini kan seharusnya sudah bisa diprediksi, sudah ada petanya bahwa setelah menumpuk erupsi dari Gunung Merapi ini, kemudian ketika hujan nanti lahar hujannya akan menyebar ke sungai, kemudian bisa ke permukiman. Apakah Anda menilai ada kelengahan dari misalnya dari BPBD setempat terkait dengan mitigasi terkait banjir lahar hujan ini, Pak Surono? Beginilah, Mas. Kelihatannya Indonesia itu terlalu sungkan mengatakan bahwa disebut lengah, disebut salah gitu. Bencana tanggung jawab bersama, atau sehingga tidak ada yang harus bertanggung jawab pada banyak korban dan juga gitu kan. Jangan disalahkan alam, jangan disalahkan manusia. Jadi kalau anak saya sekolah nilainya jelek itu, yang tanggung jawab itu gurunya atau anak saya. Supaya kalau yang tidak baik bisa diperbaiki. Ya. Mas Bermana, alam itu jujur. Harus kita hadapi secara jujur kalau kita ingin memperbaiki. Ya kan? Bahwa ada sesuatu yang salah, mari kita perbaiki gitu kan. Peta itu ada, saya dulu bercita-cita, ya kan, bahwa peta kawasan rawan bencana itu ada. Misalnya masyarakat tidak boleh masuk ke dalam 2 km, ya kan, 3 km pada saat Merapi meletus. Ada yang masuk, kemudian ada korban. Makanya waktu saya diwawancara, bagaimana kalau ada korban letusan gunung di Merapi, katanya, apakah ada korban jiwa yang di luar radius 3 km? Tidak ada, semua ada di dalam. Oke. Nah sekarang, apakah ada korban jiwa, ya kan, yang di luar jauh dari aliran, ya kan, sungai yang berhulu di puncak Merapi, ya kan? Dulu petanya sudah kuning itu. Jadi kawasan rawan bencana letusan Gunung Merapi itu dibagi 3. Kawasan rawan bencana 3 itu kawasan rawan bencana yang berpotensi adanya awan panas dan sebagainya. Yang kemarin ada korban, itu radiusnya kira-kira 3 km. Kemudian rawan bencana 2 itu kemungkinan pelebaran awan panas atau hujan abu lebat di situ. Kawasan rawan bencana 1 ini yang di peta warnanya kuning, yang potensi aliran lahar hujan. Ya, dan Merapi itu sering meletus, ya kan? Sering meletus karena dia sedang membentuk tubuhnya. Maka material yang ada di puncak Merapi itu banyak. Manakala ada hujan lebat, maka dia bisa terbawa air hujan, berkembang menjadi lahar hujan, turun ke bawah dengan kecepatan tinggi karena curam, ya kan, masuk di sungai-sungai yang hulunya di puncak Merapi sejak dulu. Makanya disebut oleh masyarakat setempat Galodo, karena sering terjadi gitu ya, diberi nama sana, seperti awan panas yang sering terjadi di Merapi, Jawa Tengah, DIY, itu disebut Abdus Gembel karena sering terjadi. Ya. Dan ini bukan akan terjadi sekarang ini gitu. Dan lewatnya ya di situ-situ saja. Seperti di Semeru, lewatnya di situ-situ juga gitu loh.
Ya, tapi kalau misalnya ini Tidak kemudian ada yang berubah, tidak ada lahar yang sentimen kecuali memang dia melebar karena sungainya dangkal, dia menyebar kemana-mana. Tidak ada lahar hujan yang sentimen ngejar-ngejar orang sudah di luar aliran lahar ya yang berwarna kuning di peta kawasan rawan bencana Gunung Merapi gitu, nggak ada gitu. Ya dia lewat situ-situ saja. Dia yang bikin kok. Ya. Tapi Pak Surono, kalau Anda tadi sampaikan memang ini sering terjadi, kemudian masyarakat seperti sudah biasa menghadapi hal yang sama mungkin dalam beberapa kurun waktu tertentu. Kemudian mengapa masih ada korban yang begitu banyak? Apakah memang karena bencana kali ini tidak terprediksi dampaknya? Apakah semakin meluas dampaknya dibandingkan yang biasa terjadi di sana? Intensitasnya bergantung lahar ini kan sebenarnya lahar hujan itu kan collateral hazard. Letusan gunung api itu ada bahaya primer. Yang bahaya primer itu biasanya meletus waktunya sebentar. Kemarin korbannya ada ya waktu awal tahun 2024. Nah, tumpukan materialnya kena hujan itu berkembang menjadi lahar hujan gitu kan. Nah, lahar hujan bergantung dari intensitasnya. Kalau misalnya hujannya tidak terlalu banyak, ya lahar hujannya kecil-kecil saja. Nah, kalau intensitas curah hujannya tinggi yang sudah ya kan ada warning dari BMKG, saya sendiri juga baca gitu ya. Nah itu ya menjadi volume lahar hujan yang banyak, masuk juga ke situ-situ saja, mau besar mau kecil lewatnya ya kan di peta kawasan rawan bencana Gunung Merapi yang lewat peta kuning itu, bahwa kemudian sungainya menjadi dangkal tidak bisa menampung, dia melebar kemana-mana, itu kodrat alam saja gitu. Ya. Tapi lewat ujungnya ya sana gitu loh, lewat sungai-sungai saja gitu. Oke, Pak Surono, ini kan yang cukup mengkhawatirkan juga tadi kami dapat laporan langsung dari rekan kami yang ada di Tanah Datar dan juga di Padang Pariaman bahwa banjir sudah surut, kemudian masyarakat kembali lagi ke rumahnya mereka yang masih berdiri. Nah, ini seharusnya bagaimana Pak? Apakah mereka seharusnya tidak kembali ke rumah terlebih dahulu? Karena memang kita masih dalam musim penghujan dan hujan bisa datang kapan saja. Dan mungkin material juga masih ada yang ada di puncak Gunung Merapi yang kemudian bisa menjadi lahar hujan lagi Pak. Kita alergi kan disalahkan dan baik dan tidak baik gitu kan, semua baik-baik saja walaupun kenyataannya tidak baik karena ada korban gitu ya. Bahwa yang sudah terkena sekarang banjir lahar hujan sekarang ini kan ya, terutama yang di sungai-sungai yang hulunya di puncak Gunung Merapi, pasti akan kena lagi walaupun tidak sekarang, di kelak kemudian hari. Ya kan? Tadi pagi saya dengar ada wawancara di suatu TV bahwa tahun 40-an itu pernah terjadi, ya kan, cerita dari orang-orang tua mereka. Ya iyalah, tidak mungkin yang terjadi itu belum pernah terjadi. Alam itu seperti itu, gitu loh. Supaya manusia itu waspada, ya kan? Ya. Tinggal sekarang masyarakatnya mau nggak? Kalau yang sekarang kena, kemudian balik lagi, mungkin dalam waktu dekat ini kan nggak kena gitu. Tetapi ingat di atas itu belum tentu sudah habis semua loh material letusan yang kemarin awal tahun 2024 letusan kemarin, dan kemungkinan juga masih ada hujan, ya kan? Kalau ada hujan kemudian berkembang menjadi lahar hujan, ya lewatnya ke situ-situ juga. Okay. Tidak akan sentimen lari-lari ngejar-ngejar orang yang tidak disukai lahar hujan, nggak ada itu. Iya. Ya kan? Lalu apa yang harus dilakukan nih Pak oleh pihak-pihak terkait misalnya dari BPBD, kemudian pemerintah ataupun bahkan masyarakatnya sendiri mengetahui bahwa ini terulang kembali bisa dan masih ada potensi, bahkan kita masih di tengah musim hujan, dan apakah yang harus mereka lakukan? Pindah ataukah apa Pak? Saya tidak mau sebetulnya mengatakan hitam putih Mas, karena tidak biasa masyarakat Indonesia mengatakan, you tanggung jawab loh, gitu loh. Sehingga tidak ada evaluasi ya. Suatu saat akan kembali lagi, terulang lagi seperti sekarang, ya kan? Karena tidak ada yang dikatakan tidak baik atau tidak ada yang bertanggung jawab, ya kan? Tanggung jawab bersama, gitu kan? Jangan disalahkan alam, jangan disalahkan manusianya. Ya bagaimana alam itu jujur Mas, mari kita berjujur untuk menghadapi alam, ya kan? Sungai-sungai yang dari puncak Merapi itu lahar hujanlah yang bikin. Maka dia punya hak lewat sana, ya kan? Ya kan? Janganlah manusia itu mengklaim saya juga punya hak tinggal di dekat sungai ini, saya perlu air. Sekarang yang mengalah manusianya atau alamnya? Ya. Manusia harus mengikuti alam atau alam harus mengikuti kemauan manusia?
Itu saja. Ya. Saya nggak berani mengatakan si ini yang tanggung jawab, si itu yang tidak benar. Ini alergi Mas di Indonesia. Ya. Jadi kalau saya katakan itu malah off the record aja di belakang layar nanti. Ya, Oke? Ya, Pak Surono, ini menarik sekali bahwa tadi Anda sampaikan juga bahwa karakteristik lahar hujan ini kan tidak seperti yang biasanya. Mungkin seharusnya hanya cair gitu ya kalau misalnya banjir biasa gitu. Tapi ini kan membawa material yang kemudian menjadi kental dan bisa saja Mas. mengendap Dia ya bisa Pak ya. mendorong batu besar Mas. Batu seperti terapung, ya kan? Dan itu bisa terjadi di mana saya di Merapi, Jawa Tengah, Jogja. Kemudian yang karakternya agak berbeda itu di Semeru karena endapannya awan panas sehingga lahar hujan yang panas. Kalau sekarang lahar hujan yang dingin karena endapannya bukan bukan awan panas. Tetapi ada yang tanggung jawab atau tidak, ada yang salah atau tidak. Lahar hujan Merapi akan lewat sungai-sungai yang berhulu di puncak Merapi. Ada orang atau tidak di sekitar sungai, ya kan, yang berhulu di puncak Merapi, suatu saat akan datang lagi. Hanya waktu yang saya tidak tahu, Tuhan yang tahu. Akan ke sana juga. Tidak mungkin mengejar-ngejar orang yang tidak mau disalahkan dan tidak mau dibenarkan, itu aja. Iya, baik Pak. Jadi memang tadi kan Anda sampaikan bahwa sudah pasti lewat situ, materialnya banyak, besar-besar dan kental seperti itu. Nah, ketika sudah tadi kemarin terjadi yang sangat sebegitu besarnya Pak, otomatis jalur mereka ini semakin sempit dan mungkin semakin dangkal. Apakah yang kemudian nanti bisa terjadi lagi akan semakin parah dampaknya, misalnya melubernya lebih luas ataupun mungkin dampaknya lebih besar Pak? Apalagi sekarang Mas, di atas itu sudah kayak jalan tol, karena sudah kegerus baik dasar sungainya maupun tebing sungainya, kan di atas. Yang di bawah mengendap menjadi dangkal kan. Begitu datang dari atas dengan kecepatan tinggi, di bawah, ya kan, sungainya sudah dangkal, bahkan mungkin trasnya tidak ada, sudah ketutup endapan material lahar hujan, ya sudah bisa kemana-mana gitu loh Mas. Bisa kemana-mana itu, ya kan. Ini kejujuran alam Mas, ya kan. Ini kejujuran alam. Mau baik mau buruk, tanggung jawab lahar hujan atau tanggung jawab manusia terserah, ya kan. Pak Surono, terakhir mungkin pesan Anda untuk masyarakat yang ada di sekitar di Sumatera Barat yang memang ada di aliran sungai Gunung Merapi, sekiranya untuk menghadapi misalnya potensi ataupun risiko ke depannya terkait dengan bencana lahar hujan ini Pak. Saya hanya berpesan sekarang untuk yang sedang melakukan pertolongan saja langsung ya. Saya takut disalahkan di ini kan. Sekarang harus perhatikan informasi dari BMKG. Manakala ada hujan lebat di atas puncak Merapi, jangan ada evakuasi korban di alur sungai yang berhulu di puncak Merapi. Menyelamatkan sesuatu, menyelamatkan orang, harus mempunyai jaminan si penyelamat itu selamat. Kalau ragu jangan dilakukan. Pemukiman terserah pemerintah daerah, dia yang bertanggung jawab. Oh enggak ya, enggak bertanggung jawab ya, saya nggak tahu. Dia yang menata itulah gitu ya. Monggo saja, ya kan. Tetapi, ya kan, bahwa yang terkena sekarang, ya kan, kemudian kembali lagi bermukim di sana, besar kemungkinan bila terjadi lahar hujan akan terkena kembali. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kejujuran alam. Baik. Hanya itu. Baik. Terima kasih Pak Surono, ahli mitigasi bencana geologi telah bergabung bersama kami di Breaking News. Kita berharap semoga semuanya selamat dan menjadi semuanya ditangani dengan baik dan juga kita berharap bencana juga tidak kembali terjadi. Dan pemirsa jangan beranjak karena Breaking News masih akan kembali bersama rekan saya Davi Pratama sesaat lagi.